Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Alhamdulillah. Okay, before we study, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar. Nah, kita belajar tentang suku sejenis, kemudian suku yang tidak sejenis, kemudian contoh-contoh bentuk aljabarnya juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitungnya, operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, di sini Miss akan menjelaskan mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar operasi hitung pada pembagiannya. Ya. Oke, nah sekarang ya penjumlahan dan pengurangan. Nah, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dapat berlaku juga pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar yang dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributif. Nah perlu digarisbawahi ya bahwa pada menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, nah ini hanya berlaku pada suku yang sejenis. Ya, nah Miss ingatkan ya, untuk suku yang sejenis itu dia memiliki variabelnya itu sama dan pangkatnya juga sama. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu adalah huruf yang menggantikan ya, seperti variabel X, Y, dan lain sebagainya. Oke. Nah, contoh untuk penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di sini ada 4X ditambah 3X. Nah, ini contoh ya penjumlahan ya. 4X ditambah 3X. Nah, 4X dengan 3X ini sukunya dia sejenis karena variabelnya sama. Variabelnya sama-sama X dan pangkatnya juga sama ya, pangkat 1. Tapi kalau 1 tidak usah ditulis. Jadi cukup ditulis X aja. Nah, 4X ditambah 3X karena sejenis, jadi bisa kita hitung. 4 ditambah 3, kemudian X dikali X. Nah, 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, kemudian X-nya kita tulis kembali. Jadi, 4X ditambah 3X itu adalah 7X. Ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini ada pengurangan dan ada penjumlahannya juga. Nah, kita lihat. 6A dikurang 4A dikurang 2A ditambah 3A. Nah, di sini sukunya sejenis tidak ya? Apakah ada yang tidak sejenis? Nah, untuk suku nomor 2, itu sukunya sejenis semua. Sama-sama variabel A dan pangkatnya juga sama-sama pangkat 1. Jadi langsung saja kita hitung semuanya. Nah, 6 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 3. Kemudian dikali A. Nah, 6 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 3. Nah, kemudian A-nya kita tulis kembali. Jadi, hasilnya adalah 3A. Nah, kemudian contoh yang ketiga, 8A ditambah 7B ditambah A dikurang 3B. Nah, kita lihat ya, di sini ternyata ada variabel A dan variabel B. Nah, jadi kita harus menyelesaikan variabel A dengan variabel A. Kemudian yang variabel B dengan variabel B. Nah, 8A kemudian kita tambah dengan A. Nah, A ini itu ada angkanya di depannya, itu ada angka 1. Tapi kalau 1 tidak usah ditulis. Jadi kita cukup tulis A. Nah, jadi nanti 8 ditambah 1 kemudian dikali A ya. Nah, kemudian ditambah 7 dikurang 3 kemudian dikali B, karena ini suku yang sejenisnya 8A dengan A kemudian 7B dengan negatif 3B. Nah, jadi 8 ditambah 1 itu kan 9, kemudian tulis kembali A-nya, kemudian 7 dikurang 3 jadi ditambah 4B, karena kan 7 dikurang 3 itu kan positif 4 ya, jadi tandanya di sini plus 4B gitu ya. Nah, sekarang contoh lagi.
Nah, kurangkan bentuk aljabar berikut. Nah, kita lihat di sini. 7x dikurang 3y dikurang 5x dikurang 2y. Nah, di sini yang sejenis itu 7x dengan negatif 5x. Kemudian negatif 3y dengan negatif 2y. Nah, seperti di sini Miss sudah pasang-pasangkan nih dengan yang sejenisnya. Nah, jadi 7x dikurang 5x itu hasilnya adalah 2x. Kemudian negatif 3y dikurang 2y, ya, negatif ketemu negatif nih ya, pengurangan, jadi hasilnya juga negatif, jadi negatif 5y. Nah, jadi harus diingat lagi cara menghitung bilangan bulatnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya, 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 dikurang dengan 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2. Oke, jadi di soalnya itu kan kurangkan 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dari 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nah, jadi karena ini kan diminta yang ini dikurangin yang ini. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2. Jangan lupa pakai tanda kurung, karena nanti tandanya akan berubah. Nah, ini kita tulis kembali 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3. Nah, kita lihat di sini kan min ketemu plus, jadi hasilnya min. Jadi min 6x pangkat 2, kemudian min ketemu plus jadi min 5x, min ketemu plus jadi min 2. Nah, sekarang kita pasangkan, kita hitung yang sejenis dengan yang sejenis. Nah, 7x pangkat 2 sejenis dengan negatif 6x pangkat 2. Nah, 7x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2, itu hasilnya adalah x pangkat 2 ya, atau 1x pangkat 2, tapi kalau 1 tidak usah ditulis. Kemudian 2x dikurang 5x. Nah, jadi hasilnya negatif 3x. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 3 dikurang 2, hasilnya negatif 5. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, karena ini sudah tidak ada yang sejenis, ini kan x pangkat 2, terus di sini 3x, terus di sini 5. Nah, udah nggak ada yang sejenis kan, jadi cukup selesai sampai di sini. Nah, yang ini juga sama, 2x dikurang 5y. Nah, x sama y kan ini tidak sejenis ya variabelnya, karena dia berbeda. Ini variabel x, yang ini variabel y. Jadi, cukup sampai di sini saja. Kemudian, sekarang adalah operasi hitung perkalian. Nah, pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Nah, beberapa sifatnya itu seperti sifat komutatif. Pada penjumlahan, ya komutatif itu adalah sifat pertukaran. Jadi, kalau A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Begitu juga yang perkalian, A dikali B sama dengan B kali A. Jadi, boleh ditukar gitu ya. Nah, terus sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kalau penjumlahan A ditambah dalam kurung B tambah C, jadi sama saja dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C. Nah, perkalian juga sama, ya. Hanya tandanya jadi kali gitu ya. Nah, kemudian berlaku sifat distributif atau penyebaran. Nah, perkalian terhadap penjumlahannya itu A dikali B tambah C, itu jadi A dikali B ditambah A kali C. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian pada suku tunggal. Nah, sebelum itu telah dibahas bahwa 2 dikali A itu sama saja dengan 2A. Ini kali ya. 2 dikali A itu sama saja dengan 2A. Dan 5 dikali X sama saja dengan 5X. Dan berlaku sifat komutatif. Maka, kalau A dikali 2 itu kan sama saja dengan 2 kali A ya. Jadi sama dengan 2A. Terus X dikali 1 ini X ya. Ini yang miring itu misalnya X. Variabel X yang ini kali. Nah, X dikali 1 sama saja dengan 1 dikali X sama dengan X ya. Jadi kalau 1 itu 1X cukup ditulis X saja. Satunya tidak usah ditulis.
Nah, contoh, sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. A dikali 7 dikali B. Jadi, 7 dikali dalam kurung A kali B, ya, ini yang variabelnya Miss dalam kurungin. Nah, jadi 7 dikali, kalau A kali B berarti AB, ya. Nah, jadi 7 dikali AB sama saja dengan 7AB. Jadi pokoknya untuk simpelnya kalau perkalian itu seperti ini, A kali 7 kali B, kita tulis dulu angkanya 7, kemudian A, B gitu. Nah, kemudian 5 dikali Y dikali negatif 2X dikali Y. Nah, di sini Miss menuliskan dalam kurung yang angkanya dulu nih. 5 dikali negatif 2. Kemudian dikali X dikali dengan Y dikali Y. Nah, 5 dikali negatif 2 itu kan negatif 10. Kemudian dikali X, ini X dikali X. Kemudian Y kali Y itu Y pangkat 2. Kalau Y-nya Y kali Y kali Y berarti Y pangkat 3 gitu ya. Nah, karena ini Y-nya ada 2 jadi Y pangkat 2. Jadi negatif 10X Y pangkat 2. Nah, ini di sini ada catatan. X dikali X itu sama dengan X pangkat 2. A dikali X sama dengan AX. A dikali B berarti A pangkat 2B gitu ya. Karena di sini A-nya ada 2 jadi A-nya pangkat 2. Terus B gitu. Oke, yang berikutnya perkalian suku tunggal dengan suku 2 atau suku banyak. Nah, contoh yang pertama, 6X dikali X ditambah 2Y. Jadi kalau nggak ada di sininya nggak ada tanda kali gitu ya, langsung dalam kurung, itu maksudnya adalah dikali. Jadi 6X ini dikali dengan X tambah 2Y. Nah, penyelesaiannya ini bisa kita gunakan sifat distributif. Nah, 6X dikali X tambah 2Y. Nah, ini kita kerjakan 6X dikali X ya. 6X dikali X. Kemudian, karena ini tandanya tambah, dan 6-nya juga positif, jadi di sini tandanya tambah juga. Nah, 6X dikali dengan 2Y. Jadi, awalnya ke sini dulu nih, 6X dikali X, kemudian 6X dikali 2Y. 6X dikali X berarti 6X pangkat 2. Kemudian 6X dikali 2Y, 6 dikali 2, 12. X dikali Y adalah X, Y. Seperti itu. Nah, ini sukunya tidak sejenis nih. X pangkat 2 dengan XY kan berbeda ya, variabel dengan pangkatnya juga berbeda. Nah, ini jadi cukup sampai di sini penyelesaiannya. Nah, kemudian berikutnya X dikali dengan 3X tambah Y dikurang 5. Nah, jadi X dikali dengan 3X, kemudian ditambah X kali Y, karena ini min, jadi tandanya juga di sini min juga ya. Nah, kemudian X dikali 5. Nah, jangan lupa di sini tandanya min. Nanti akan mengaruh ke hasil akhirnya. X dikali 3X, maka 3X pangkat 2. Karena kan ini X-nya ada 2 nih, jadi langsung pangkat 2. Kemudian ditambah X kali Y, jadi X, Y. Kemudian dikurang X dikali 5, jadi 5X. Nah, ini juga sudah tidak ada yang sejenis sukunya, jadi cukup sampai di sini penyelesaiannya. Oke, berikutnya perkalian antara suku 2 dengan suku 2. Nah, untuk menyelesaikan perkalian antara dua bentuk aljabar atau suku 2 dengan suku 2 dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian dan cara skema. Jadi ada dua cara ya untuk suku 2 dengan suku 2. Nah, yang pertama dengan cara sifat distributif. Nah, di sini jadi kalau A ditambah B, ini contoh ya, A ditambah B dikali C tambah D, itu jadi A dikali C, kemudian A dikali D, kemudian B kali C, kemudian B kali D. Nah, ini karena tandanya tambah, jadi tambah semua. Kemudian jadi A ditambah B dikali C tambah D itu sama saja dengan AC. AC itu jadi A kali C gitu ya, ditambah BC, ditambah AD, ditambah BD. Nah, sama saja. Nah, contoh. 2X ditambah 3 dikali 3X dikurang 2. Nah, jadi 2X dikali dengan 3X kurang 2, yang ini. Jadi ini dikali dengan ini semua yang di dalam kurung.
kemudian ditambah 3 dikali ini semua yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian ini caranya sama kayak yang tadi, yang suku tunggal dengan suku 2. 2x dikali 3x jadi 6x pangkat 2, kemudian 2x dikali min 2 jadi min 4x, kemudian 3 dikali 3x jadi plus 9x, kemudian 3 dikali min 2 jadi min 6. Nah, kita lihat masih ada yang sejenis ya di sini. Nah, yang sejenis itu yang min 4x ditambah 9x. Nah, ini kita tulis kembali karena dia tidak ada yang sejenis. 6x pangkat 2, kemudian min 4x ditambah 9x, jadi plus 5x, kemudian dikurang 6 ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini dengan cara skema, ya, untuk mengalihkan suku 2 dengan suku 2 dengan cara skema. Nah, contoh. Nah, ini masih menggunakan contoh soal yang sama, tapi dengan cara yang berbeda penyelesaiannya. Nah, 2x ditambah 3 dikali dengan 3x dikurang 2. Nah, jadi yang pertama itu 2x ini dikalikan dengan 3x. Nah, jadi seperti ini ya. 2x dikali 3x, kemudian ditambah 2x dikali dengan min 2. Karena 2 itu ada minnya depannya, jadi harus ditulis ya, wajib ditulis minnya. Nah, 2x dikali min 2, kemudian ditambah 3 dikali 3x, ya, kemudian ditambah 3 dikali min 2. Nah, 2x dikali 3x itu 6x pangkat 2, kemudian ditambah 2x dikali negatif 2, ini kan jadi min 4x ya, min 4x ketemu plus jadi tetap min 4x, kemudian 3 dikali 3x jadi 9x, kemudian 3 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 6, negatif 6 ketemu plus jadi negatif 6 juga ya. Nah, ini masih ada yang sejenis, min 4x dengan 9x. Jadi kita selesaikan lagi, 6x pangkat 2, min 4x ditambah 9x jadi plus 5x, kemudian dikurang 6. Oke. Nah, semoga semuanya paham ya untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar ini ya. Karena ini dasar ya, supaya nanti paham ke materi-materi yang selanjutnya ya. Karena ini dalam menghitung aljabar ini cukup penting dalam kehidupan sehari-hari juga, bisa kita terapkan ya dengan menggunakan aljabar. Oke, semoga semuanya memahami materinya dengan baik. Miss cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.